Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C3198082, kelas reguler C dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Animasi, perwakilan dari kelompok 6, di mana video ini untuk mempresentasikan hasil dari analisis menggunakan aplikasi tracker untuk membahas gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan membahas mengenai definisi gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X atau sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan dan sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan. Kedua gerak ini tidak saling memengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Untuk komponen sumbu X merupakan komponen gerak lurus beraturan, yang mana kecepatan di sumbu horizontal ini pada titik ataupun posisinya tetap. Kemudian, untuk komponen sumbu Y yang merupakan komponen dari gerak lurus berubah beraturan, di mana kita ketahui dari keduanya terdapat perbedaan sumbu X dengan sumbu Y ialah pada simbol perpindahan atau jarak. Pada sumbu X ditunjukkan dengan S, sedangkan pada sumbu Y ditunjukkan dengan Y. Untuk grafik X terhadap waktu, grafiknya akan lebih linear dibandingkan dengan grafik dari fungsi terhadap T. Dapat kita lihat yaitu dari percobaan yang telah saya lakukan, itu seperti ini. Dimana kita lihat bahwa untuk grafik terhadap sumbu X ini, grafik X terhadap waktunya yaitu lebih linear dibandingkan grafik pada fungsi Y terhadap waktu. Sedangkan untuk grafik pada sumbu Y terhadap waktu lebih melengkung dibandingkan pada grafik sumbu X. Dari tabel kita bisa mendapatkan data bahwa nilai kecepatan arah sumbu Y ternyata bertambah, sedangkan kecepatan arah sumbu X relatif tetap dibandingkan kecepatan arah sumbu Y. Dapat kita lihat dari tabel ini. Yang mana nilai dari kecepatan X-nya itu 0, sekian. Kemudian untuk kecepatan pada sumbu Y-nya itu berubah-ubah. Ada min 4, min 3, kemudian min 2, dan min 1, sekian. Kemudian dalam gerak parabola terdapat dua perpaduan gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang mana gerak lurus beraturan ini, gerakan ini ditunjukkan dalam arah horizontal atau sumbu X, yang mana nilai X-nya dapat kita amati dari tabel ini. Kemudian, untuk gerak lurus berubah beraturan bisa kita amati dari karakteristik grafik pada arah sumbu Y atau arah vertikalnya. Jadi, sebuah benda bisa melakukan atau mengalami gerak parabola apabila benda tersebut mengalami dua jenis gerakan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang mana sumbu Y nilainya bisa berubah-ubah sebagaimana menurut gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus beraturan, percepatannya adalah 0, sedangkan kecepatannya adalah konstan. Untuk mencari nilai dari kecepatan awal pada sumbu X dapat kita rumuskan yaitu V0X sama dengan V0 dikali cos theta, atau V0X sama dengan V0 dikali cos theta. Kemudian untuk mencari jaraknya yaitu S sama dengan Vx dikali T, yang mana Vx ini dapat dijabarkan menjadi V0 dikali cos theta. Untuk mempermudah mengingatnya yaitu biasanya kita mengingat dengan S sama dengan Vx dikali T. Sedangkan untuk kecepatan titik di sembarang tempat yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat.
Dimana di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari Vx dan Vy-nya. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan, percepatannya tidak sama dengan 0, akan tetapi percepatannya adalah konstan dan kecepatannya berubah-ubah. Untuk mencari kecepatan awal pada sumbu Y yaitu dirumuskan dengan Vy sama dengan V0Y dikurang G kali T, yang mana jika berlawanan dari gravitasi makanya minus, sedangkan untuk searah maka kita memakai plus. Dan juga untuk mencari ketinggiannya biasanya kita simbolkan dengan Y, yang mana rumusnya Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat, yang mana rumus-rumus ini bekerja pada gerak parabola. Kemudian di sini dapat kita lihat rumus dari persamaan yang telah dihasilkan dalam analisis ini, yaitu kita dapatkan A kali T plus D. Di sini parameter A-nya bernilai 5,853 dikali 10 pangkat minus 1, yang mana nilai ini tidak mendekati dari nilai yang benar, yang mana nilai yang benarnya itu yaitu 10. Begitu juga untuk parameter A pada sumbu Y dan juga kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y masih menjauhi dari nilai kebenaran. Dapat kita lihat di sini masih sama. Juga untuk Vx masih menjauhi dari nilai kebenarannya, dan juga Vy. Kemudian dapat kita simpulkan dari presentasi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu gerak parabola merupakan perpaduan dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Karakteristik dari gerak parabola ini terdiri dari gerak lurus beraturan, yang mana gerak lurus beraturan adalah gerak yang dapat kita tinjau dalam arah sumbu X atau sumbu horizontal, yang artinya tidak dipengaruhi oleh percepatan. Sedangkan gerak benda dalam arah sumbu Y atau sumbu vertikal akan dipengaruhi oleh percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Karena benda yang kita lempar tentunya akan mengalami gaya gravitasi yang mengarah ke bawah, sehingga gerakannya nanti dalam arah sumbu Y yang kecepatannya semakin lama semakin cepat. Sedangkan pada arah sumbu X kecepatannya relatif tetap. Dalam arah sumbu X merupakan gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Kemudian dalam arah sumbu Y, yang berarti gerak lurus berubah beraturan, akan mengalami perubahan kecepatan, yang mana perubahan kecepatan ini dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga gerakannya dipercepat sebesar percepatan dari gravitasi bumi. Berikut ini adalah hasil pengukuran dari data yang diperoleh. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.